Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, ya, yang sudah menolong kita, menuntun kita untuk bisa menjadi umat-umat Tuhan yang hidup berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Karena itulah yang paling penting, ya. Percuma kita jadi orang Kristen tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, salah satu adalah setia beribadah, ya. Karena beribadah itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu bukan di bibir, sudah. Bukan, oh Tuhan saya mengasihi Engkau. Bukan itu. Mengasihi Tuhan itu beribadah kepada Tuhan. Melakukan seluruh kewajiban ibadah kepada Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan. Ada dua hukum yang selalu saya ingatkan, ya. Yang satu lagi hukum yang sama kata firman Tuhan, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Tetapi bukan ibadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu seperti sekarang ini, ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita berbuat baik kepada manusia itu juga ibadah. Itu sebabnya ada ayat bilang begini, ibadah yang sejati itu adalah memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Kenapa ketika kita memperhatikan janda dan yatim piatu, bukan cuma berarti cuma mulia-lia, bukan, sudah. Tetapi kita menolong, membantu, meringankan beban hidup mereka. Karena namanya juga janda dan yatim piatu, mereka tidak punya tempat sandaran. Mereka hidup sebatang kara dan hidup susah. Jadi itu perlu dibantu, ya. Dan itu juga adalah ibadah, ya. Itu bentuk dari kita mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengasihi sesama bukan, oh I love you, bukan itu, sudah. Mengasihi sesama itu kita memberi bantuan, kita memberi perhatian. Kita menolong sesama, itu mengasihi sesama. Itu dua hukum yang harus kita lakukan, ya, jangan lupa, saudara. Itu karena firman Allah itu kalau disimpulkan cuma dua hukum itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Cuma dua itu. Kalau kita melakukannya, kita hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena hari ini kita sudah masuk pada minggu yang pertama di bulan yang ke-10. Ya, di tahun 2021 masih dalam keadaan yang baik. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa lagi mengikuti perjamuan Tuhan. Ini juga hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebabnya hari ini saya rindu kita akan belajar firman Allah seputar kematian Tuhan. Karena perjamuan Tuhan itu kita mengingat akan kematian Tuhan. Itu sebabnya hal-hal yang penting yang ada di sekitar kematian Tuhan itu, yang ditulis dalam firman Allah, itu bukan sesuatu yang sepele, sudah. Itu sesuatu yang sangat penting. Karena Tuhan rindu kita mengingat hal itu. Ya. Itu sebabnya diadakan perjamuan Tuhan. Tuhan bilang ketika kita makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, itu kita mengingat kematian Tuhan. Kenapa ini harus diingat? Karena kematian Tuhan itulah yang menjadi tonggak atau menjadi gong di mana manusia yang tadinya harus dihukum mati, menderita di neraka kekal selama-lamanya, kita punya jalan, punya harapan untuk hidup kekal. Itu karena kematian Tuhan. Karena kematian Tuhan itu menebus kita, menyucikan hidup kita dari setiap dosa. Jadi bukan berarti kita sudah tidak berdosa, kita masih berdosa, tetapi karena darah Yesus kita disucikan. Sehingga Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang dibenarkan, ya. Itu karena darah Yesus. Itu sebabnya kita harus terus mengingat, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah dari serangkaian perjalanan atau prosesi kematian Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu ayat-ayatnya yang saya ambil di dalam
Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Lukas pasal 23, kita akan membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya rindu kita akan bacakan bergantian. Saya akan bacakan ayat 8, Bapak Ibu Saudara saya sekalian baca ayat 9. Kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Yang tidak membawa kitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat di dalam pembacaan. Karena kata firman Allah, berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan ini. Dalam Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Yesus di hadapan Herodes. Ayat 8 berbunyi demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini menceritakan bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, ya, ketika Yesus ditangkap, pertama sekali mereka membawa dia kepada Pilatus. Pilatus ini adalah gubernur Romawi yang berkuasa di daerah Yudea. Karena waktu itu orang Yehuda, orang Israel itu dibawa jajahan kerajaan kekaisaran Romawi. Jadi Pilatus ini adalah gubernur. Jadi dia yang berkuasa penuh. Dia menggantikan kaisar berkuasa di daerah itu. Itu sebabnya imam-imam kepala dan para ahli Taurat ketika mereka mendapati bahwa Yesus ini harus dihukum mati. Mereka tidak serta-merta menjatuhkan hukuman mati kepada mereka karena mereka bukan penguasa. Yang berhak menjatuhkan hukuman mati itu adalah Pilatus, Pontius Pilatus. Nah, ketika mereka bawa kepada Pilatus, Pilatus tidak dapat alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Itu sebabnya dia mengirimkan Yesus itu kepada Herodes. Herodes itu adalah raja Yudea. Raja orang Israel, karena Herodes itu saudara itu adalah keturunan Herodian atau orang-orang Herodian itu adalah campuran antara orang Yahudi dan orang Arab. Jadi itu yang berkuasa di kerajaan Yehuda waktu itu ya, di Yudea, istilah daerah itu daerah Yudea namanya. Nah, Herodes ini penguasa. Jadi Pilatus kirim kepada Herodes karena dia penguasa di daerah itu. Walaupun dia bukan perpanjangan tangan dari kekaisaran. Jadi Israel itu memang negara yang di zaman Yesus itu memang dia agak aneh. Ada dua pemerintahan. Satu pemerintahan dari penjajah, ya, itu Pilatus. Satu pemimpin atau raja mereka sudah, yaitu Herodes. Nah, saudara, kenapa Pilatus mengirim kepada Herodes? Karena Pilatus tidak mau campur tangan, dia tidak mau dianggap sebagai seorang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Sebabnya dilemparkan kepada Herodes. Artinya dia mau cuci tangan, dia tidak mau bertanggung jawab atas tuduhan-tuduhan dari para imam besar dan ahli-ahli Taurat waktu itu ya. Nah, ketika Yesus dibawa kepada Herodes, nah ini kisah yang sudah kita baca tadi. Ketika Yesus datang, Herodes senang sekali dikatakan, dia sangat girang, dia sangat rindu. Sudah lama ternyata dia pengen ketemu dengan Yesus, karena dia ingin melihat Yesus membuat
Dia ingin mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan ingin melihat tanda-tanda mujizat yang sering diceritakan di khalayak ramai. Tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit. Ya, memberi makan 5.000 orang. Menenangkan danau ketika bergelora. Semua dia pengen lihat bagaimana Yesus itu. Sebabnya dia sangat giram, dia sangat senang. Oh, mungkin kalau dia Pentekoste, oh haleluya, puji Tuhan. Saya akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus. Itu Herodes. Tetapi saudara, ketika dia melontarkan beberapa pertanyaan, Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia tambah lagi pertanyaan, akhirnya dikatakan di sini dia memberikan banyak pertanyaan. Tidak ada satupun dari pertanyaan Herodes dijawab oleh Tuhan. Tidak ada. Dan Tuhan Yesus di mata Herodes, Yesus itu ternyata tidak ada apa-apanya. Di mata Herodes, ternyata Yesus tidak mampu melakukan hal-hal yang seperti yang diceritakan orang lain. Itu sebabnya dia mulai mengolok-olok. Dia kasih baju kebesaran dan dia mulai menghormati, bukan berarti menghormati sebenarnya. Dia hanya mengolok-olok, mengejek, menista Yesus. Kenapa? Karena dia tidak melihat mujizat, dia tidak melihat tanda, bahkan jawaban dari Yesus dia tidak menerima. Bukan cuma Herodes, akhirnya semua pengikut Herodes juga, anak buah, prajurit dan lain sebagainya, semua ikut mengolok-olok Yesus. Karena Yesus tidak berdaya. Yesus ternyata tidak bisa membuat mujizat. Yesus ternyata tidak punya hikmat dan tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Ternyata Yesus tidak punya pengetahuan untuk mengajar sesuatu kepada Herodes. Mereka mulai mengolok-olok. Kemudian dia mengirim kembali kepada Pilatus. Ya. Kenapa? Karena para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang ngikut dia mulai memberikan tuduhan-tuduhan. Sini ceritakan. Mereka mulai menuduh. Oh Yesus ini dia kata Allah. Padahal coba lihat. Bikin mujizat. Jawab aja pertanyaan gak bisa. Apalagi bikin mujizat. Katanya Allah. Nah seperti itu mungkin ya. Mereka mulai melontarkan tuduhan-tuduhan. Akhirnya Herodes mengolok-olok dia dan mengirim kembali kepada Pilatus. Haleluya. Saudara, dari kisah ini apa yang harus kita pelajari? Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa Yesus, dia benar adalah Allah. Yang kedua, dia adalah pribadi yang sanggup mengajar apapun kepada kita. Karena segala alam semesta ini ciptaan dia. Apa yang ingin kita tahu dari alam semesta ini? Apa yang ingin kita tahu masa depan dari alam semesta ini? Tuhan tahu. Dia sanggup mengajarkan, dia sanggup memberitahukan kepada kita. Tetapi kepada Herodes kenapa dia tidak melakukannya? Nah ini yang harus kita cari tahu. Kenapa seperti itu? Padahal Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Nah seringkali kan kita mengalami hal seperti itu. Kita punya Tuhan yang hebat, dia raja di atas segala raja. Kenapa saya hidup seperti ini? Kenapa saya merana? Kenapa masalah saya tidak pernah selesai? Sepertinya Tuhan tidak berdaya menolong saya. Seringkali kan kita alami itu. Seringkali kita seperti Herodes. Tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar. Kenapa Herodes tidak mengalami para imam-imam kepala? Jadi di kisah ini sudah ada 3 tokoh yang sangat sentral yang kita lihat. Dan ketiga-tiganya tidak mengalami mujizat Tuhan. Ketiga-tiganya tidak melihat kehebatan Yesus. Yaitu Herodes, imam-imam dan ahli Taurat, dan yang ketiga adalah Pilatus.
Nah itu sebabnya kita pelajari kenapa mereka bertiga ini, tiga tokoh ini, tiga golongan ini tidak mengalami mujizat. Kita harus belajar, jangan sampai kenapa kita tidak mengalami mujizat. Mungkin kita salah satu dari tiga golongan ini. Kita harus cari tahu apa itu. Supaya kita tidak sama dengan mereka, tetapi kita sama dengan murid-murid yang setiap hari menyaksikan mujizat. Setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Setiap hari mereka bisa mendengar pengajaran-pengajaran yang spektakuler yang disampaikan oleh Tuhan. Kita harus jadi sama seperti murid-murid. Jangan jadi seperti tiga golongan ini. Walaupun Yesus sudah datang, mungkin kita sambut dengan girang seperti Herodes. Tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat. Kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami hal-hal yang pengetahuan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Isunya sekali lagi mari kita pelajari bersama. Yang pertama, Herodes. Kenapa Herodes tidak mengalami kedahsyatan Tuhan? Padahal dia sangat girang, dia senang sekali, dia suka mengalami itu. Kenapa? Karena sekali lagi, Herodes itu adalah pribadi di dalam budaya keluarga itu budaya campuran antara orang yang percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Jadi dia mengadopsi budaya, semua budaya. Ada kalanya anak Tuhan seperti itu. Banyak anak Tuhan hidupnya sama. Mau bilang orang Kristen bukan, mau bilang orang dunia bukan. Dia adopsi semua gaya hidup. Itu sebabnya tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Itu Herodes. Jadi Herodes itu adalah gambaran orang Kristen yang hidup secara rohani, tetapi hidup juga secara duniawi. Kalau di gereja dia angkat tangan, dia memuji Tuhan. Di luar dia bakar lota, merokok, minum minuman keras. Sama dengan orang dunia. Nah orang Kristen seperti itu tidak punya warna yang khusus di hadapan Tuhan. Tidak bisa mengalami mujizat. Di gereja dia menyembah, berdoa kepada Tuhan, minta mujizat. Tetapi di luar dia pergi juga di dukun. Dia minta dari orang-orang pinter, penglaris segala macam. Mencampur adukan antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Tuhan tidak mau seperti itu. Itu Herodes. Walaupun engkau bersemangat, engkau bergairah untuk melihat pertolongan Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat. Jangan jadi seperti Herodes. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Jangan dicampur baurkan, saudara. Kalau engkau orang Kristen, engkau hidup seperti orang Kristen. Kalau engkau anak Tuhan, harus hidup seperti anak Tuhan. Jangan anak Tuhan hidup seperti orang duniawi. Tidak boleh. Engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang dahsyat yang ada di dalam Yesus. Haleluya. Kemudian Herodes ini adalah pribadi yang suka mempertahankan harga diri. Dia tidak boleh tersinggung. Oh langsung ngambek, langsung maraju. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang sangat bengis. Herodes ini, dia anak dari Raja Herodes yang membunuh bayi-bayi Yesus di Betlehem. Ini Herodes ini. Dan keturunannya seperti itu. Dan Herodes inilah yang membunuh Yohanes Pembaptis, yang memancung leher Yohanes Pembaptis. Ini Herodes yang mau lihat tanda mujizat dari Yesus. Dia berani melakukan hal-hal yang tidak wajar demi mempertahankan harga dirinya. Anak-anak Tuhan, harga diri harus dihancurkan. Haleluya. Dulu saya pernah bersaksi tentang Yesus mengosongkan dirinya. Harga dirinya dicabut. Yesus saja mengosongkan diri, apalagi kita.
Tidak boleh jadi pribadi yang angkuh, yang merasa saya yang paling banyak menyumbang, yang paling banyak kontribusi, yang paling setia, kemudian tidak mau ditegur. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Anak Tuhan tidak boleh mempertahankan harga diri. Kita harus menghancurkan harga diri. Kenapa? Kita ini adalah hamba. Haleluya. Kita ini adalah jongos, kita ini adalah babu, saudara ya. Kita budak. Jadi kalau mau melayani, kita harus menempatkan diri sebagai budak di hadapan Tuhan. Itu Herodes. Nah kalau kita seperti itu, seperti Herodes, sekali lagi tidak akan mengalami mujizat. Tetapi kalau kita melepaskan harga diri kita untuk melayani Tuhan, saya percaya mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup ini. Haleluya. Tokoh yang kedua adalah imam-imam dan ahli Taurat. Imam-imam dan ahli Taurat ini adalah orang-orang kalau sekarang disebut para teolog. Atau orang-orang yang suka mempelajari firman Allah. Bukan berarti mempelajari firman Allah itu jelek. Tidak, sudah. Malah kita semua harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah petunjuk apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dan bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Itu firman Allah. Tetapi imam-imam dan ahli Taurat ini di zaman Yesus ya. Bukan sebelumnya, karena sebelum para imam-imam dan ahli Taurat ini ada, itu dulu hanya satu yang disebut dengan imam. Dan imam yang mempelajari Taurat yang paling luar biasa itu adalah Imam Ezra. Jadi sejak dari Imam Ezra lah muncul istilah ahli Taurat. Sebelumnya tidak ada. Tetapi Ezra berbeda dengan mereka ini. Imam dan ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Kenapa? Imam-imam dan ahli Taurat di zaman Yesus itu kata Tuhan Yesus begini. Mereka itu seperti kubur. Di luar cat putih, di dalam tulang belulang. Kenapa? Ahli Taurat dan para imam-imam kepala di zaman Yesus itu mereka mempelajari firman Allah, mempelajari Taurat. Itu bukan untuk diri mereka. Tetapi mereka pakai untuk menghakimi orang lain. Jadi dia belajar firman untuk menghakimi orang. Untuk memperberat beban orang lain. Bukan untuk mereka praktekkan. Jadi mereka belajar firman tetapi tidak mempraktekkan. Itu imam dan ahli Taurat. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh belajar firman Allah atau mendengarkan khotbah seperti yang saya sampaikan sekarang dan pikiranmu berpikir, oh for dia itu. Dia cocok sekali, dia memang rupa ahli Taurat dia. Jangan, sudah. Kita harus tangkap firman, ambil remanya untuk diri kita. Itu baru benar. Jangan kita terima firman untuk orang lain. Karena ketika kita terima firman, kita belajar firman, dan kita paskan kepada orang lain. Oh dia kan begini. Sama dengan ada firman bilang, oh seperti anjing kembali kepada muntahnya. Oh Sudiano itu. Saudara ahli Taurat. Kita tidak boleh jadi imam dan ahli Taurat. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Jangan belajar firman untuk orang lain. Belajar firman untuk diri kita sendiri. Tangkap remanya apa yang harus saya lakukan. Dan perjuangkan, berusaha untuk melakukan firman Allah yang kita mengerti. Itu baru akan mengalami mujizat, sudah. Saya selalu bilang begini, firman Tuhan itu kuasa Allah, kekuatan Allah kata firman Allah.
Artinya firman Allah itu bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Itu firman Allah. Saudara boleh baca dalam Kejadian 1 tentang penciptaan. Semua dari tidak ada menjadi ada itu karena firman. Karena firman adalah kekuatan Allah, kata Rasul Paulus. Artinya firman Allah itu sangat berkuasa. Dia mampu menciptakan apapun. Tetapi saya mau bilang begini, firman Allah tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tidak akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kalau firman itu hanya sebatas pengetahuan. Firman itu akan jadi ketika firman itu menjadi rema. Dan kita praktekkan dalam hidup. Karena firman itu punya dua sisi, sudah ya, yang sering saya sampaikan. Yang disebut dengan logos dan yang disebut dengan rema. Logos itu mendatangkan pengetahuan. Oh, kita mengerti, kita tahu tentang Tuhan itu begini, begini, begini. Tetapi logos tidak akan mengerjakan sesuatu. Kita akan alami firman itu ketika firman itu menjadi rema. Artinya kita dapat menyerap firman itu dan mempraktekannya. Itu rema. Nah, imam-imam dan orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka nangkap firman hanya sebatas logos. Cuma sekedar pengetahuan. Oh, kalau mau berdebat, jago sudah. Sama yang saya cerita bilang lalu. Orang mabok kalau mau berdebat firman, oh jago sekali dia. Sama yang itu cerita tuh Bapak Pendeta kemarin ada cerita. Orang mabok tidur di muka gereja. Toh, penggembala, pulang. Dia langsung bilang, apakah aku tidak boleh ada di rumah Bapakku? Orang mabuk. Padahal mabuk sudah. Tahu firman. Kenapa? Hanya sebatas logos. Cuma sebatas pengetahuan. Dan firman tidak pernah mengalami, tidak pernah akan bekerja, membuat mujizat. Kalau firman itu hanya sebatas logos. Firman itu harus jadi rema dalam hidup kita. Baru kita akan alami kuasa kedahsyatan firman Allah itu. Mujizat, pertolongan, pemeliharaan, berkat-berkat Allah. Itu akan kita alami ketika firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Jadi sekali lagi pesan firman Allah pagi hari ini. Jangan jadi seperti imam-imam dan ahli Taurat. Haleluya. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mau mempraktekkan firman dalam hidup. Yang ketiga adalah Pilatus. Pilatus ini adalah pribadi yang penuh dengan kekhawatiran. Saking khawatir saudara, dia menjadi pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Saudara tahu, dia itu yang berkuasa penuh di provinsi Yahudi waktu itu ya. Provinsi Yudea. Ini Pilatus. Jadi dia berhak untuk memutuskan, oh saya salibkan Yesus atau saya bebaskan Yesus. Dan saudara tahu, semalaman dia merenung dan dia dapati bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi dia tidak mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus. Malah dia kirim kepada Herodes. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka khawatir. Dan membuat dia pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Maju, nyanda. Itu Pilatus. Walaupun dalam catatan sejarah akhirnya Pilatus ini mengirim surat kepada kaisar dan dia mengundurkan diri dari gubernur dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini memang di dalam sejarah mencatat itu. Pilatus akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi sebagai seorang pemimpin waktu itu, untuk memutuskan apakah Yesus ini bersalah atau tidak, dia perlu dibebaskan atau dihukum, Pilatus tidak bisa mengambil keputusan. Sudah.
Malah dia mencuci tangan. Kalau saudara baca kisah selanjutnya ya. Dia cuci tangan, dia lepas tangan. Dia bilang, darah orang ini tidak tertanggung kepada saya. Biar itu tertanggung kepadamu. Karena orang Israel, para imam dan ahli Taurat langsung berteriak, salibkan dia. Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Akhirnya dia mengikuti orang banyak sudah. Kenapa? Karena dia selalu khawatir. Orang khawatir akan melahirkan gaya untuk menjadi seorang yang pelin-pelan. Tidak tegas. Kita anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Jangan jadi orang suka khawatir. Orang yang suka khawatir tidak pernah akan mengalami mujizat. Karena khawatir itu gambaran dari ketakutan. Sementara ketakutan itu adalah iman negatif, iman yang terbalik. Kepercayaan terhadap sesuatu yang buruk itu takut. Kepercayaan terhadap sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan itu iman. Jadi takut, khawatir itu berlawanan dengan iman. Tetapi yang akan dialami itu sama. Ada kuasanya. Jadi khawatir itu punya kuasa, iman punya kuasa. Kalau kita punya iman, kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tetapi kalau kita khawatir, kita takut, kita akan mengalami hal-hal buruk dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi pribadi yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Jangan jadi sedikit-sedikit khawatir. Loh, bagaimana ini Kang? Aduh, kita pe masa depan bagaimana Kang? Aduh, kita pe anak-anak bagaimana Kang? Aduh, besok kita mau makan apa Kang? Aduh, kita masih mau bayar atau senyanda ini? Khawatir terus sudah. Anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Kita harus percaya Tuhan kita sanggup menolong kita. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita tidak menjadi seperti Herodes, kita tidak menjadi seperti imam-imam dan ahli Taurat, ketika kita tidak menjadi seperti Pilatus, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan melihat bahwa Yesus itu adalah Yesus yang besar. Haleluya. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup memberkati kita, dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Sebab dia adalah Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita. Haleluya. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan seluruh hidupmu untuk mengingat bahwa kematian Tuhan adalah satu tonggak di mana Tuhan memindahkan kita dari orang-orang yang tidak berlayak untuk diberkati, memindahkan kita dari orang-orang yang tidak layak untuk menerima mujizat. Memindahkan kita dari orang-orang yang tidak layak untuk masuk surga. Dibuatnya berlayak untuk menerima berkat-berkat Allah. Dibuat Tuhan berlayak untuk menerima mujizat. Dibuat Tuhan berlayak untuk menerima kesembuhan. Dan dibuat Tuhan berlayak untuk masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menerima perjamuan Tuhan, mari engkau ingat, haleluya, 2000 tahun lalu Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Dia sudah rela mati, dia rela mencurahkan darahnya, dia rela dihancurkan tubuhnya, karena dia rindu kita anak-anak Tuhan mengalami pertolongan. Dia rindu agar supaya kita anak-anak Tuhan mengalami mujizat. Dia rindu agar supaya kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dia rindu agar setiap kita punya masa depan yang cerah. Bahkan dia sudah menyiapkan kita berkat-berkat yang ajaib. Berkat-berkat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang disiapkan Allah bagi kita semua yang mengasihi Dia.